Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada para netizen, sahabat-sahabat hikmah, termasuk para ikhwan dan para akhwat dari Tarekat Jamiah Ikatan Kekeluargaan. Dan pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana senantiasa selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Dan juga semoga salawat dan salam yang senantiasa tercucur dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, termasuk keluarga, sahabat, dan termasuk kita pun sebagai umat yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari kiamat nanti. Maka dengan ini sahabat netizen, sahabat hikmah, para ikhwan dan akhwat dari Tarekat Hikmah Ikatan Kekeluargaan yang Abah sama-sama sukai dan sayang. Pada malam ini, malam yang sedang disiram hujan rintik-rintik ini, mudah-mudahan tidak mengurangi tentang tuntunan-tuntunan pelajaran kita. Abah akan membahas tentang jomblo alias yang terlambat jodoh. Sahabat netizen, yang hal-hal ini dipasang Abah itu 90% keluhannya adalah kaum hawa atau kaum wanita. Yang kaum prianya yang laporan tentang terlambat jodoh atau jomblo itu cuma 10%, baik lewat WA maupun datang ke tempat praktek Abah sini. Marilah Abah akan berikan pencerahan untuk solusi untuk kita semua. Anda mudah-mudahan sudah paham tentang ini. Yang pertama, solusinya yang anak-anak yang sering terkenanya terlambat jodoh alias jomblo yang Abah sering diketemukan, Abah ajak dialog, ajak bicara, ternyata mereka itu yang suka membantah terhadap orang tuanya, terutama ibunya atau bapaknya, melawan, menentang, tidak pernah nurut apa yang disarankan oleh orang tuanya. Itu dia membantah, bahkan sering-sering dia membentak orang tuanya, membentak ibunya, membentak bapaknya. Nah, ini bisa terjadi saudara ya, karena ridho walidain, ridhonya Allah itu ridhonya orang tua kita. Maka hati-hati, doa orang tua adalah segalanya untuk Anda, untuk kalian ya. Berikutnya tentang masalah kejadian jomblo atau terlambat jodoh ini, sahabat netizen, yaitu anak perempuan biasanya yang agak sombong, cutek, angkuh, sombong dan sebagainya. Apalagi kalau ketemu cowoknya, kamu mah tidak level, bukan ukuran saya ya. Terus yang kedua, selalu kaum perempuan ini yang menanyakan selalu tentang kerjaan, ekonomi, bagaimana karakter kedudukan cowok. Karena setelah terpilih-pilih, maka itu juga bisa terjadi terlambat jodoh sahabat alias jomblo ya. Kemudian yang berikutnya, ada juga seorang perempuan yang sifatnya tidak pernah bergaul ya. Selalu mengurung diri di rumah, mau keluar malu alias pernah sebagainya, tidak pernah kemana dia selalu mengurung diri di rumah dan sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan akibat terlambatnya jodoh atau jomblo sahabat. Atau juga yang terjadi yaitu tadi kepada adik-adik kita yang sifatnya angkuh, sombong, tidak pernah kenal dengan cowok-cowok, apalagi cowok yang bukan levelnya dia, apalagi cowok-cowok yang kerjaan tidak punya kerjaan atau kerjaan tidak sesuai, dia nggak mau kenal. Dia itu memilih selalu yang tajir, orang kantoran, pejabat tinggi, dosen dan orang kantor, orang seperti manajer, big boss. Nah, ini selalu berangan-angan berharap yang seperti itu. Akhirnya dia yang tajir juga nggak dapat, yang standar juga nggak dapat. Maka ini juga mengakibatkan terlambat jodoh atau jomblo sahabat netizen, sahabat hikmah. Maka solusinya Abah kasih tahu, kita ini kan semuanya adalah diciptakan oleh Allah, digariskan oleh Allah, termasuk jodoh, mati, rezeki itu sahabat, itu Allah yang menentukan. Kalau memang kita dengan dia, Allah tentukan memang kita terima dengan baik ya. Masalah rezeki, kedudukan itu bisa menyusul selama kita dalam rumah tangga dalam keadaan harmonis,
damai, suami dan istri saling pengertian, jauh selisih paham, suami sangat bakti taat kepada suaminya istri, suami juga pengertian kepada itu, insya Allah masalah rezeki akan ikut saudara. Jadi nggak usah terlalu dibahas sebelum kita terjadi pernikahan ya. Jadi itu insya Allah agak mengurangi itu terlambat jodoh atau ayah jodoh. Kemudian yang berikutnya, yang fokusnya kita ini adalah karena kita diciptakan oleh Allah, termasuk jodoh juga diberikan Allah. Nah, yang punya calon kita tuh siapa? Allah. Yang menentukan jodoh tuh siapa? Allah. Bangun tengah malam, sholat malam, keluhkan permasalahan kita kepada Allah. Ya Rob, berikanlah aku ini pendamping ya Allah, calon suami yang soleh, yang taat, syukur-syukur dari kerjaan yang baik. Itu boleh. Adapun kita nanti dapatnya kebetulan dia masih nganggur, ya jangan kita tolak juga. Karena apa? Nganggur itu sekarang, siapa tahu Allah sudah jadi dengan suami kita, sudah jadi dengan keluarga kita, siapa tahu dia terangkatnya. Dan banyak ke Abah tuh dulu ada seorang laki-laki masih nganggur, nggak punya kerjaan. Begitu dia punya istri, nekat dia usaha, akhirnya dia juga kerja. Nah, sampai dia sukses. Nah, itu sahabat hikmah. Ini saya tekankan kepada kaum perempuan ya, adik-adik nih. Itu suka banyak pilihan nih. Agak sombong juga nih ya. Oh tuh nggak level lah ini, jangan adik-adik ya. Jadi kalau masalahnya gini deh, adik harus paham. Perempuan secantik apapun, perempuan sehebat apapun, itu tidak milih. Itu hak dipilih adik-adik ya. Makanya jangan sombong kepada cowok. Cowok sejeleknya apapun, cowok karakternya model apapun, cowok itu hak memilih ya. Jadi cewek secantik apapun atau perempuan sehebat apapun, itu haknya dipilih oleh laki-laki. Maka kalau orang dipilih itu berarti penampilan kita harus sopan santun, lemah lembut. Supaya kenapa? Supaya laki-laki membuat resep, istilah orang Betawi ya, resep, istilah bahasa Jawa itu membuat suka senang lah gitu ya. Terutama tutur kata kita lemah lembut, walaupun kita marah kepada calon-calon suami ini, kepada pacar, jangan ditunjukkan kemarahan kita ini. Insya Allah nanti ternyata orang tua kita, ibu bapak kita hormati, sayangi, bakti apa yang perintahnya, itu ikuti, insya Allah jodohnya juga nanti siapa. Kalau memang kalian adik-adik terusnya kaum wanita, atau kalau belum juga solusi seperti itu sudah dilaksanakan, belum juga ketemu solusi, datang ke tempat praktek Abah Oding Santana Wijaya dalam rangka praktek pengobatannya, yaitu channel YouTube-nya Abah Oding Santana Wijaya. Datanglah coba ke Kampung Baru, Jembatan Tinggi, tempat praktek Abah Oding Santana Wijaya. Insya Allah kita di sini nanti kita bahas solusinya. Insya Allah selambat apapun jodohnya, selambat apa jomblonya, karena dalam karakter catatan di hadapan Allah tidak ada orang jomblo, tidak ada orang terlambat jodoh. Setiap insan, setiap anak manusia apapun itu sudah ada jodohnya. Contoh, kita jangankan kita sebagai manusia, semut, lalat, itu jangkrik punya suami. Jangan khawatir, maka Anda jangan bingung. Saya kok belum punya suami, saya kok belum punya istri. Kamu lihat belalang, kamu lihat jangkrik, lalat itu ada suaminya, ada istrinya. Lah kita anak manusia yang disempurnakan oleh Allah, bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling tinggi derajatnya, paling sempurna adik-adik. Sempurnanya coba kalian sekarang bandingkan, kita kalau pakai baju cakep, pakai jaket juga cakep. Lihat misalnya kalau kita ngelihat kucing dibajuin, kan nggak cakep, karena berarti nggak sempurna. Kita itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, adalah makhluk yang paling sempurna, paling tinggi derajatnya. Sekian adik-adik, para netizen, sahabat hikmah, ikhwan dan akhwat ikatan kekeluargaan, murid-murid Abah. Sekian Abah membahas tentang yang terlambat jodoh atau membahas tentang jomblo. Marilah mudah-mudahan kita ketemukan solusinya. Maka datang ke tempat praktek pengobatan Abah Oding Santana Wijaya di Kampung Baru, Cakung Barat. Sekian adik-adik sahabat hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.